Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta menyambut dengan penuh sukacita dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi dua orang warga gereja, Antoni Mulia Hermando dengan Yosi Septia Pusmaida Boru Napitu Pulu. Ibadah ini dilayani oleh Pendeta Benyamin Lauhena Pesi sebagai pelayan firman beserta segenap presbiter dan pelayanan yang bertugas. Saudara-saudara, silakan berdiri. Kita menyambut kedua mempelai dan keluarga memasuki ruang ibadah. Jemaat Allah yang terkasih, dengan tetap berdiri, kini marilah menghadap Tuhan dalam persekutuan ini dengan penuh sukacita, dengan menaikkan madah bagi kemuliaan-Nya. Nyanyian Jemaat GB 1 bait 1 dan 2, Pujilah Sang Pencipta. Sang Pencipta Maha Mulia,
dia segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia, hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia, hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia, hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kasih ini, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu terus tiada batasnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan menyaksikan bersama kesaksian dalam bentuk virtual dari pujian dari Ibu Napitupulu, Jemaat GPIB Yahya Jakarta. Terima kasih. Saudara-saudara, mari kita siapkan Alkitab kita dan kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, di pagi hari yang penuh dengan keceriaan, kami bersama dengan pelayan Tuhan, bersama-sama dengan mempelai berdua, memohon anugerah Tuhan dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan. Sebelum semua itu kami jalani, kami ingin dikuatkan dengan firman Tuhan. Bimbing kami semua dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu, dan terlebih bagi keluarga yang baru akan menjadikan firman Tuhan ini sebagai pedoman hidup yang akan menuntun dan mengantar mereka untuk memasuki kehidupan rumah tangga mereka, dan mereka mendasarinya dengan firman Tuhan
sehingga masing-masing menjalankan kewajibannya seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan. Kami persilakan. Pembacaan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yosua 24 pada ayatnya yang ke-15 yang mengatakan, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi dan shalom terkhusus bagi Tony dan Yosi. Pembacaan kita lebih dikenal dengan istilah pembaharuan iman. Jadi pembaharuan iman ini ada sebuah tekad dan ketetapan, kesepakatan yang diambil di dalam melanjutkan hidup. Yosua sebagai seorang pemimpin umat Israel, dia mengajak umat Israel dan tengah-tengah kondisi mereka pada waktu mereka lepas dari perbudakan. Kenapa harus ada kesepakatan? Karena backgroundnya yang melatar belakangi pengalaman di Mesir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sepanjang perjalanan di padang gurun, keraguan-raguan untuk percaya pada Tuhan masih mewarnai umat Israel ketika mereka sedang atau pada saat mereka keluar dari tanah perbudakan. Padahal secara kualitas umat itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Melalui apa? Melalui perjalanan, melalui berbagai macam yang sudah diperlihatkan sampai pada akhirnya diberikan 10 hukum Taurat. Karena itu Yosua kembali menegaskan sebelum mereka memasuki tanah yang akan mereka diami bersama. Nah, ini bukan hal yang gampang. Mengapa? Sekali lagi saya katakan backgroundnya itu atau frame yang ada di dalam kepala umat Israel itu harus terus diingatkan. Sehingga semanya orang Israel kan, kalau kita baca dalam Ulangan pasal 6, maka di sana akan mengatakan bahwa Tuhan kita itu Esa dan sebagainya. Jadi mereka harus beribadah kepada Tuhan yang Esa tadi. Beribadah dalam bahasa aslinya abodah, artinya mereka mengabdikan diri. Nah, itu loh. Jadi mereka nggak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan, harus ambil keputusan. Makanya dikatakan dalam bacaan kita hari ini, tetapi jika engkau menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah. Nah, mau kemana? Itu kan? Jadi saudara-saudara,
persoalan memilih itu bukan antara suka dan tidak suka, tetapi mengambil sebuah keputusan karena pengalaman. Pengalaman yang membuat seseorang mengambil sebuah keputusan. Pak, saya harus begini. Kenapa? Karena pengalaman saya sudah membentuk diri saya dan sekarang saya ambil keputusan. Dan pilihan saya pasti. Nah itu. Makanya orang Israel diajak sama Yosua. Yosua orangnya konsisten. Sejak dia diberikan kepercayaan oleh Musa, melanjutkan oleh Allah. Dia melanjutkan tugasnya Musa untuk maju, melayani atau maju memimpin Israel untuk merebut tanah dan menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan karena itu harus ada komitmen bersama. Dan berdiri dalam komitmen itulah akan menjadi pondasi yang kokoh dalam pembentukan iman dan pembentukan persekutuan umat Israel. Yosua tidak main-main soal iman. Dia harus ambil pilihan. Karena ini adalah prinsip. Dan karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita baca tadi, apa yang dianggap tadi dikatakan, jika kamu anggap tidak baik menyembah atau beribadah ya kepada Tuhan, pilihlah sekarang. Tapi aku, nah ini dia. Yosua tidak memaksakan. Iman itu tidak bisa dipaksakan kepada seseorang. Orang percaya kepada Tuhan bukan sesuatu yang kita membalikan tangan atau berganti baju. Tetapi karena proses yang di belakang dulu. Proses di belakang itu yang membentuk orang, dia bisa mengambil sebuah pilihan karena pengalaman. Jadi orang Israel diajak, pengalaman sudah berbicara. Allah yang disembah Israel nenek moyang adalah Allah yang disembah oleh Yosua, yaitu Allah yang hidup, Allah yang menyertai mereka, Allah yang memberikan tanah kepada Israel. Karena itu pada bagian akhir Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, nah ini dia. Jadi ada dua hal, ya nanti kita akan lihat. Jadi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Oke? Jadi intinya yang mau dikatakan begini. Kalau kita mau ambil satu gini. Pertama, sekali lagi saya katakan, kita semua diberi hak untuk memilih. Secara umum, dalam sebuah kehidupan bersama orang banyak, kita ditentukan. Saudara mau pilih A atau B dan seterusnya adalah pilihan. Dan pilihan itu ada pada setiap pribadi, bukan karena sesuatu yang dipaksakan, tetapi dengan sukarela. Makanya Yosua mengatakan, pilihlah. Berikutnya, baru kemudian Yosua memperlihatkan diri sebagai seorang pemimpin dalam keluarga. Aku dan seisi rumahku, nah ini kalimatnya, beribadah kepada Allah. Oke, jadi satu sisi Yosua menawarkan ketika dia berbicara dalam konteks besar. Tapi ketika dia berbicara dalam konteks kecil, pribadi, keluarga, dia katakan, sekarang saya sebagai kepala rumah tangga, saya mengatakan aku dan seisi rumahku beribadah kepada Allah. Dan karena itu, semua yang ada hidup bersama Yosua, dia akan ikut. Jadi, apa poinnya dalam hidup keluarga? Jadi, saudara, setiap keluarga akan berhadapan bersosialisasi dengan orang. Keluarga Kristen akan berhadapan dengan orang banyak. Keluarga Kristen akan diutus di tengah-tengah masyarakat. Tapi di satu sisi, kita tidak bisa memaksakan orang untuk mengatakan, kamu harus ikut aku. Enggak bisa. Tapi kita harus melihat ke dalam. Kalau di dalam kita bisa membuat satu komitmen, maka yang di luar, tetangga, keluarga, atau kerabat kita akan melihat, oh rupanya keluarga ini dia konsisten. Sejak dia mengambil keputusan, saya mau bangun rumah tangga saya dengan dasar
Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Dan karena itu firman ini terarah kepada keluarga baru. Tony dan Yosi bersama-sama akan mengatakan kepada orang banyak, aku dan istriku, kalau Tuhan berkenan, seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Dan itu menjadi pondasi membuat sebuah rumah tangga. Kalau pondasinya kuat, maka apa yang kita bangun, sekalipun bahan itu lemah, tetapi pondasinya kuat, maka dia akan berdiri kuat. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Kalau bangunan itu dibangun di atas pasir, hujan besar, habis, lewat. Tapi kalau dia dibangun di atas batu, maka dia akan kuat dan kokoh. Jadi untuk Tony dan Yosi, bangunlah pondasi keluargamu dengan satu komitmen bersama. Ini makanya tadi malam kan saya nasihati, pilih. Biasanya hormatilah sebagai kepala rumah tangga, suami yang akan membawa istri, kalau Tuhan berkenan tambah anak-anak, akan membawa kemana. Jadi dia yang akan menjadi penentu. Kalau bahasa kita mau pakai itu umum, suami itu imam dalam keluarga. Nah, jadi keputusan ada di kalian berdua. Ini dua jemaat nih masalahnya nih. Satu GPIB Sejahtera, satu GPIB Yahya. Saya sudah percakapkan tadi malam. Satu saat besok 2022 pemilihan. Gak mungkin yang satu masih punya KTP di sana, yang satu masih di sini. Bisa nggak Pak Pendeta? Nggak bisa, harus ambil komitmen mau di mana. Nah, jadi ambil. Tony sebagai kepala rumah tangga akan mengatakan, aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Allah. Di mana? Dan itu keputusan kalian berdua. Ya, jadi harus bangun pondasinya. Gak usah takut-takut dan gak usah ragu-ragu. Karena di atas komitmen itu, kamu akan menjalani hidupmu bersama dengan keluarga. Pondasi kuat, komitmen kuat, maka berkat Tuhan pun tidak jauh daripada kalian berdua. Selamat berbahagia, Tuhan berkati. Amin.
Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Karena itu mari berdiri. Dengan sikap yang sempurna, biarlah hati dan mulut kita masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam penjelasan mengenai perkawinan Kristen. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya dan menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Rasul Paulus menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami dan istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dengan umatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi, hidup dengan penuh syukur dan tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah. Bahwa oleh dosa dan pelanggaran manusia, perkawinan diperhadapkan pada kesukaran, tantangan, pergumulan, pencobaan, masalah kehidupan, bahkan kedukaan. Walaupun demikian, Kristus telah menempatkan perkawinan orang percaya di dalam terang kasih karunia-Nya, menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia, beriman kepadanya, bertekun dalam doa, serta membaca Alkitab. Rasul Petrus menasihatkan, "Sebab itu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuanmu. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidupmu. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan kekal. Di dalam kasih satu kepada yang lain, hendaklah pasangan suami dan istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai maut memisahkan, maupun akhir zaman. Hendaknya rumah tangga Kristen tetap setia dengan menjamin keteladanan yang baik, yang membawa berkat bagi masyarakat dan alam semesta seturut dengan kehendak Allah. Amanat perkawinan Kristen. Seisi rumah tangga haruslah hidup beralaskan firman Tuhan. Oleh karena itu, kepada Antoni Mulya Ermando dengan Yosi Septia Pusmaida Boru Napitupulu dipersilakan berdiri. Dengarlah amanat perkawinan Kristen
sebagai berikut. Pertama, hendaklah pasangan suami dan istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat bagi sesama. Kedua, hendaklah pasangan suami dan istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak atau anak-anak, maka orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan juru selamat. Ketiga, hendaklah pasangan suami dan istri menjalankan hidup bersama dalam kekudusan perkawinan dengan tetap menjaga kekudusan tubuhnya. Masing-masing harus menjauhkan hubungan yang tidak dikehendaki Allah dengan orang lain dan tetap mempertahankan rumah tangganya sebagai bait Roh Kudus. Antoni Mulya Ermando dan Yosi Septia Pusmaida Boru Napitupulu, apakah saudara berdua bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristen tersebut? Tuhan menolong dan menguatkan saudara berdua. Antoni Mulya Ermando dengan Yosi Septia Pusmaida Boru Napitupulu, kami para sering mengucapkan janji setia yang kudus di hadapan Allah dan jemaatnya. Antoni engkau Yosi Septia sebagai istriku dan berjanji untuk tetap engkau baik dalam suka dan duka, rela berkorban serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya berjanji akan memelihara engkau dengan penuh kasih, mana wajib dilakukan oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus.
Masing-masing beri Yosi Septia Kusmaida Boruna Pitupulu, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku. Cincin ini mendengar janji Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bagi kedua mempelai, jawabmu suami istri ini, terimalah berkat Tuhan. Allah yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan, dan kasih kamu hidup suci, bahagia selama-lamanya. Ininya dulu. Oke. Antoni Mulia Ermando dan Yosi Septia Kusmaida Boru Napitepulu.
Terimalah Alkitab yang berisikan firman Tuhan sebagai landasan hidup keluarga yang beriman. Baca dan renungkanlah siang dan malam bersama-sama seluruh anggota keluarga dengan tekun dan teratur. Kitab Mazmur 119 menyatakan dalam ayat 150 menyatakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta juga memberikan surat perkawinan sebagai bukti bahwa perkawinan saudara berdua telah sah dan tercatat secara gerejawi. Kini terimalah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara Tony dan Yosi, kalian hari ini sudah menjadi suami istri. Biar bagaimanapun kita ada karena orang tua. Karena itu, kepada kalian berdua, sekarang menghadaplah kepada orang tua. Keluarga Api Tupulu, terimalah anak-anakmu sebagai bagian dari keluargamu dan doakanlah mereka agar bahagia serta sejahtera di dalam Tuhan. Oke, tunggu dulu lagunya. Ya, teman-teman. Keluarga Hermando almarhum dan Ibu Neti Boru Samosir, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakanlah mereka agar bahagia serta sejahtera di dalam Tuhan.
sekarang menghadap Jemaat Allah yang terkasih, sambut dan terimalah keluarga Kristen yang baru ini, keluarga Antoni Mulya Ermando dan Yosi Septia Pusmaida Boru Napitupulu sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah yang saling mengasihi dan saling mendoakan. Sekarang kembali menghadap ke depan. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita menundukkan kepala. Diakhiri doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Ketika Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, maka Tuhan juga yang menciptakan sebuah keluarga yang baru. Bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya bukan lagi dua, melainkan menjadi satu. Inilah yang terjadi pada hari ini, bahwa engkau mempertemukan kedua anakmu, Tony dan Yosi, dalam sebuah perjalanan hidup mereka masing-masing. Karena kasih Tuhan, maka mereka berdua mengikat janji di hadapan Tuhan dan disaksikan umatnya untuk hidup dalam kehidupan keluarga yang baru sebagai suami dan istri. Mereka berdua akan mengarungi bahtera rumah tangga mereka di samudra lautan yang besar kehidupan ini, yang terkadang mereka akan berhadapan dengan ketenangan, tapi terkadang juga akan berhadapan dengan badai, kecil ataupun besar. Firman Tuhan mengantar dan mengajak mereka bahwa mulai hari ini mereka berdua telah memilih untuk hidup sebagai suami istri, dan mereka akan berkomitmen dengan Tuhan bahwa mereka akan beribadah kepada Tuhan. Dan mereka akan melandasi rumah tangga mereka dengan keyakinan iman kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Engkau akan ada di dalam bahtera rumah tangga yang baru ini ya Tuhan, dan engkau akan berlayar bersama dengan keluarga yang baru ini dalam menghadapi tantangan hidup dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan selalu menghadirkan sukacita, bahkan mereka mampu menjalankan kewajiban mereka dan menggenapi janji mereka untuk saling mengasihi, saling menopang, sehati sepikir dalam cinta kasih yang tulus, serta takut akan Tuhan. Kami menyerahkan semua perjalanan hidup dan berkat-berkat Tuhan yang tersedia bagi mereka. Khusus bagi orang tua, kami mau berdoa, Tuhan, kami bersyukur karena mereka bisa menyaksikan anak-anak mereka memasuki hidup yang baru. Biarlah kedua belah pihak, para orang tua yang Tuhan sudah berikan kesehatan, mereka menangis karena sukacita, kebahagiaan. Tuhan berikan mereka selalu kesehatan yang baik, agar mereka juga senantiasa dijaga. Mereka bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah berbuat baik bagi anak-anak mereka. Untuk semua keluarga besar kedua belah pihak, Tuhan berkati. Bahkan resepsi yang sudah dipersiapkan pada siang hari ini, biarlah semua berjalan di tengah-tengah pandemi COVID seperti sekarang ini. Biarlah kami tetap dijaga dan dilindungi oleh kuasa Tuhan,
dan kami tetap memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat. Biarlah kami tetap menjaga diri kami tetap sehat, keluarga kami, lingkungan kami di mana kami berada, masyarakat, bahkan persekutuan gereja Tuhan. Kami tetap memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat. Kami menjaga diri kami dalam lindungan Tuhan bersama keluarga kami dan masyarakat kami. Bahkan seluruh dunia di mana Tuhan sudah hadirkan dunia ini, lindungi kami. Biarlah kami melewati masa-masa sulit ini dalam tuntunan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami para presbiter yang bertugas, pemandu lagu, pianis, organis, penanggung jawab sound system, tim multimedia, poster dan juga keamanan. Bahkan jemaatmu yang hadir, kedua belah pihak, keluarga besar, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan baik selama-lamanya. Jemaat kasih Kristus, saatnya kita memberikan persembahan, namun dihimbau untuk memberikan persembahan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang akan dipandu dan diarahkan oleh presbiter yang bertugas. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan penuh syukur marilah kita memberikan persembahan kepadanya. Pesan Alkitab dalam kitab 1 Tawarikh 16 ayat 29 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Seluruh jiwa
Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dengan memberi persembahan bagimu. Ajarlah kami dan keluarga kami untuk senantiasa bersyukur, agar dalam keadaan senang maupun susah, kami tidak terjebak dalam kekhawatiran, serta selalu mempersembahkan hidup bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus yang cinta kasih-Nya selalu kami rasakan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk. Sejenak kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dan sambutan secara virtual. Yang pertama dari perwakilan kedua keluarga, Ketua PGI Pendeta Gomar Gultom, dan yang kedua Sekretaris Umum PHMJ GPIB Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta. Dengan rasa syukur saya mengucapkan selamat atas pemberkatan nikah saudaraku terkasih Antoni Ermando dan Yosi Septia Pusmaida. Meski saya memiliki kerinduan untuk hadir bersama di gedung gereja ini, tetapi karena pembatasan sosial yang ada, saya hanya bisa menyapa saudara berdua beserta keluarga sekalian lewat sarana virtual ini. Kita sama bersyukur bahwa Tuhan telah menjunjung perkawinan saudara berdua menjadi sarana keterlibatan dalam karya cipta Tuhan. Dan kita sama bersyukur karena Tuhan telah menumbuhkan cinta kasih dalam diri saudara berdua sehingga memutuskan untuk membangun mahligai rumah tangga. Saya berharap cinta kasih yang bersemi itu akan terus teruji dalam hidup bersama kalian dan dari waktu ke waktu semakin sempurna dan semakin matang serta semakin sungguh-sungguh. Dengan cinta kasih itulah saya berharap Anda berdua tak jemu-jemu mengusahakan kebahagiaan pasangan dan tak segan untuk berkorban, berani bersikap jujur dan terbuka demi keutuhan rumah tangga. Dan yang tak kalah pentingnya, saling menopang bila menanggung beban dan siap sedia untuk saling mengampuni setiap saat. Kiranya cinta kasih dalam rumah tangga kalian menjadi cerminan dari cinta kasih Kristus akan jemaatnya. Sekali lagi, selamat dan Tuhan memberkati. Selamat pagi. Kami pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta pertama-tama mengucapkan selamat berbahagia untuk rekan kerja Diaken Antoni Mulya Ermando dan pasangan kekasih Yosi Septia Pusmaida Boru Napitupulu yang baru saja menerima pemberkatan pernikahan. Pernikahan adalah satu kesatuan terkecil dalam masyarakat. Pernikahan juga adalah ikatan yang disucikan oleh gereja. Kami Jemaat Sejahtera sudah lama mengenal sosok mempelai pria Antoni Mulya Ermando sebagai sosok yang matang, yang mau memberi diri untuk melayani. Tony juga sudah 2 atau 3 periode terpilih menjadi Majelis Jemaat Sektor Pelayanan 2. Karena itu kita percaya bahwa Tony mengambil langkah memasuki bahtera rumah tangga yang adalah suatu langkah yang dibimbing oleh Tuhan Yesus. Kami percaya janji nikah yang diucapkan bersama kiranya menjadi pegangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, serta menjadi sumber berkat bukan hanya untuk kedua mempelai, tapi juga untuk keluarga, masyarakat, dan jemaat. Berkat yang berwujud sukacita kasih juga
pelayanan yang mengalir menjadi kesatuan yang baru ini. Sekali lagi, selamat berbahagia dan penuh sukacita untuk kedua mempelai, keluarga besar Ermando, keluarga besar Napi Tepulu. Tuhan Yesus memberkati. Pada akhirnya, selaku Ketua Majelis Jemaat dan rekan sepelayanan, karena Yosi juga adalah seorang presbiter, jadi sama-sama rekan pelayanan di GPIB Yahya. Selamat memasuki hidup baru. Tanggung jawab kalian sebagai suami istri tetap jalankan panggilan pelayanan Tuhan, masing-masing berjumpa sudah jadi presbiter. Itu jalankan tugas presbitermu, dan suatu saat kalian akan mengambil keputusan mana dan di mana, biarkanlah itu semua dalam rancangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berbahagia. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kembalilah dengan penuh sukacita. Buatlah setiap karya hidupmu dan keluargamu memancarkan cinta kasih dan penyertaan Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat-Nya. Kiranya Allah mencurahkan hikmat, kekuatan, melengkapi dan memberkati kita semua untuk mewujudkan damai sejahtera bagi kemuliaan-Nya. Kiranya Allah menaungi keluarga kita dalam dekapan cinta kasih-Nya hari ini, besok, sampai selama-lamanya.